warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Agustin dengan NIM 2106010221, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas 4A Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Imas Sukayasi SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah mempelajari beberapa materi pada manajemen pemasaran selama 1 semester. Yang pertama, konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran. Kedua, strategi produk dan pengembangan produk. Ketiga, promosi dan strategi komunikasi pemasaran. Keempat, branding dan manajemen merek. Kelima, pemasaran digital dan e-commerce. Keenam, layanan pelanggan dan manajemen hubungan pelanggan. Lalu, yang terakhir, inovasi dan manajemen produk baru. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep pemasaran dengan manajemen pemasaran terlebih dahulu. Konsep pemasaran dengan manajemen pemasaran adalah suatu proses pengelolaan bisnis yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan maupun evaluasi agar memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Konsep pemasaran pada awalnya memiliki 4 konsep marketing yang biasa disebut dengan 4P. Yang pertama, produk, merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Kedua, price, merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga, place, merupakan lokasi di mana produk atau jasa disediakan untuk konsumen. Yang keempat, promotion, metode atau aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran diperluas sehingga menjadi 7P dengan tambahan 1. People, merupakan staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam memberikan pelayanan produk atau jasa. Yang kedua, proses, mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaan. Yang terakhir, physical evidence, ialah bukti fisik yang dapat memberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, seperti kemasan produk. Lalu, contoh penerapan 7P di suatu industri, contohnya pada perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia yang menggunakan bauran pemasaran 7P untuk menentukan rute penerbangan, harga tiket, tempat penjualan tiket, serta fasilitas di bandara dan dalam pesawat. Kemudian, perusahaan makanan cepat saji seperti KFC juga menggunakan bauran pemasaran 7P untuk menentukan menu produk, tempat penjualan, promosi, harga, serta kecepatan dan kualitas layanan pelanggan. Materi selanjutnya, strategi produk dan pengembangan produk, adalah proses perencanaan pemasaran yang dibuat oleh perusahaan untuk menciptakan atau memodifikasi produk yang sudah ada agar lebih memiliki nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, strategi produk juga memiliki ciri umum serta manfaat, seperti meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian ciri umumnya seperti harga, kualitas, kegunaan, dan daya tahan. Dengan demikian, dapat memperpanjang daur hidup produk agar tetap hidup dan tidak mati jika benar-benar diaplikasikan dengan baik. Pengembangan produk baru menunjukkan bahwa dengan meningkatkan berbagai bentuk inovasi yang sesuai dengan perkembangan mode, maka hal tersebut dapat menambah tingkat kepuasan konsumen untuk produk tersebut. Contoh strategi produk yang bergerak di bidang jasa yaitu menawarkan berbagai jenis layanan seperti penanganan keluhan yang cepat dan responsif, serta layanan pengiriman yang cepat dan aman. Lalu, contoh pengembangan produk untuk sektor perdagangan, sebuah perusahaan retail mungkin dapat mengembangkan produk in-house seperti merek dagang private label dengan mengintegrasikan masukan konsumen dan data pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara khusus dan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan merek terkenal. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap ide, tahap analisis,
tahap pengembangan, tahap pengujian, dan tahap pengenalan. Selanjutnya, promosi dan strategi komunikasi pemasaran adalah suatu teknik untuk memperkenalkan produk secara efektif kepada target pasar yang dituju. Promosi juga dapat berupa iklan, promosi penjualan, sponsorship, publisitas, dan kegiatan pemasaran lainnya. Adapun beberapa jenis promosi yang dapat dilakukan, seperti dengan memberikan diskon, bonus pembelian, iklan di media sosial, dan bekerja sama dengan influencer. Contoh salah satu perusahaan ternama yaitu Gojek, yang seringkali memberikan diskon atau promo harga untuk layanan-layanannya seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Promosi dan strategi pemasaran di era digital memiliki manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas online, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga memudahkan pengukuran hasil dari strategi komunikasi pemasaran. Dalam merancang promosi yang tepat serta efektif, sangat diperlukannya evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus sesuai dengan perubahan pasar dan tren pemasaran. Apabila suatu perusahaan salah memilih bentuk promosi, dapat berdampak negatif pada pemasaran produk atau jasa. Adapun dampak negatifnya seperti tidak efektif, merugikan finansial, dapat merusak citra merek. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk memperhatikan konteks dan karakteristik produk atau jasa serta audiens yang dituju dalam memilih bentuk promosi yang tepat. Berikutnya, branding dan manajemen merek merupakan faktor penting dalam mengatur strategi untuk membangun identitas dan nilai tambah suatu produk. Memiliki peran serta tahapan mengenai ruang lingkup dalam menciptakan merek yang kuat dan efektif di antaranya. 1. Penetapan visi dan misi merek. 2. Penelitian pasar. 3. Pembuatan nama dan logo merek. 4. Membangun citra merek yang konsisten. 5. Membangun kesetiaan pelanggan. Dan 6. Memonitor dan mengevaluasi merek. Untuk membangun reputasi merek yang kuat, perusahaan harus terus-menerus mengembangkan strategi merek yang efektif dan konsisten dengan melakukan riset dan pengembangan produk yang menarik maupun inovatif, sehingga dapat membedakan merek dari pesaing. Langkah penting dalam merencanakan strategi merek adalah 1. Memahami target pasar. 2. Memperkuat merek. Yang 3. Mengukur kesuksesan merek. Contoh pentingnya manajemen merek dapat dilihat pada perusahaan teknologi Apple. Merek Apple dikenal di seluruh dunia sebagai merek yang inovatif, berkualitas tinggi, dan terkait dengan gaya hidup yang modern. Apple telah berhasil membangun merek yang sangat kuat dengan menghasilkan produk yang menarik dan mudah digunakan. Apple terus memperkuat merek mereka dengan meluncurkan produk-produk baru seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Keberhasilan tersebut merupakan upaya mereka dalam menciptakan identitas merek yang kuat, membangun makna merek yang jelas, dan meningkatkan resonansi merek dengan konsumen. Peran sosial media dalam pemasaran merek juga berkaitan dengan brand ambassador atau influencer yang memiliki pengaruh besar terhadap merek. Karena mereka mempunyai basis pengikut yang besar dan loyal, sehingga dapat mempengaruhi citra dan persepsi merek di kalangan audiens mereka dan juga membantu meningkatkan penjualan. Selanjutnya, pemasaran digital dan e-commerce ialah proses penjualan dan pembelian produk menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Pemasaran digital juga mempunyai manfaat seperti memperluas jangkauan pasar, targeting yang lebih akurat, dan mengurangi biaya promosi. Meski demikian, pasti ada saja hambatannya. Untuk mengantisipasi hambatan, perusahaan dapat membangun tim pemasaran yang terampil dan profesional dengan melakukan riset dan analisis pasar yang lebih dalam. Adapun contoh produsen yang telah menggunakan pemasaran digital antara lain 1. Gojek.
Gojek memanfaatkan media sosial dan iklan digital untuk memasarkan jasa mereka kepada pelanggan. Adapun jenis-jenis e-commerce meliputi business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, mobile commerce, dan social commerce. Contoh e-commerce di Indonesia antara lain Tokopedia, platform e-commerce yang menyediakan berbagai jenis produk atau jasa, mulai dari elektronik, fashion, makanan, travel, hingga tiket konser. Baik, kemudian layanan pelanggan dengan manajemen hubungan pelanggan merupakan interaksi penting antara perusahaan dengan pelanggan dalam membangun hubungan jangka panjang dan memperkuat citra merek perusahaan. Dengan ini, perusahaan juga harus memiliki cara efektif dalam mengatasi keluhan yang disampaikan oleh pelanggan sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang optimal dengan menyediakan media yang tepat dalam menyalurkan kritik dan saran untuk para pelanggan yang mengalami kekecewaan. Contohnya seperti layanan telepon, email, ataupun petugas customer service. Contoh produsen yang sudah menjalankan layanan pelanggan di seluruh dunia yaitu Apple. Apple mempunyai pusat layanan pelanggan yang bernama Apple Care, yang dimana konsumen dapat menghubungi untuk mendapatkan bantuan teknis terkait produk Apple yang mengalami kendala. Di dalam sebuah sistem manajemen, hubungan pelanggan juga dapat memanfaatkan teknologi perusahaan dalam mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu, perusahaan harus memahami pentingnya manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif dalam merespon dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu contoh perusahaan di dunia yang menerapkan manajemen hubungan pelanggan dengan baik ialah Amazon. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan yang canggih. Mereka melacak preferensi pelanggan, riwayat pelanggan, dan interaksi pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui fitur live chat dan layanan pelanggan 24 jam. Baik, kita sudah melewati 6 materi yang sudah saya jelaskan, maka kita akan masuk ke dalam materi terakhir, yaitu inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi produk merupakan proses mengembangkan produk yang sudah ada dengan tujuan memberikan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh inovasi produk ialah Gojek, menawarkan layanan ojek online seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Contoh tersebut mengilustrasikan bagaimana inovasi suatu produk dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan solusi yang lebih efisien. Selain itu, inovasi produk dapat membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dan memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Namun, berbeda dengan inovasi produk, manajemen produk baru adalah rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Contoh manajemen produk baru adalah ketika perusahaan teknologi Apple merilis iPhone baru setiap tahunnya dengan peningkatan fitur dan teknologi yang lebih baik. Proses manajemen produk baru juga harus terstruktur untuk memastikan bahwa produk baru dapat dipasarkan dengan sukses. Baik, jadi kesimpulan dari materi manajemen pemasaran menurut saya ialah manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan dan membangun pertukaran yang menguntungkan dengan sasaran pembeli sehingga tercapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran sangat dibutuhkan untuk semua bisnis, karena dengan adanya manajemen pemasaran, produk atau jasa jauh lebih dikenal oleh konsumen. Oleh sebab itu,
Setiap perusahaan harus bisa memiliki manajemen pemasaran yang baik untuk kelancaran suatu perusahaan dalam mendapatkan target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Kemudian fungsi manajemen pemasaran adalah dengan adanya aktivitas menganalisis dapat mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.